Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di atas meja ini ada beberapa buah pusaka yang sudah paripurna. Dalam artian ini sudah selesai di servis warangkanya dan juga sudah diwarangi untuk dibilahnya sobat. Nah ini adalah beberapa pusaka-pusaka pilihan, hasil pilihan saya dari memahari dari teman-teman rekan-rekan Tosan Aji sobat. Ini kalau nggak salah ada sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 pusaka di atas meja ini sobat. Nanti tak tunjukkan kepada Anda seperti apa sih wujud dari ke-11 pusakanya ini. Nah, ini kalau Anda melihat di sini, untuk di warangkanya ini sudah sangat glowing, bersih dan juga glowing seperti ini. Jadi ini adalah salah satu dari ciri khas pusaka-pusaka Galeri Bumi Mojopahit sobat. Dan juga di sini saya jadi tambah semangat bahwasanya banyak di antara para pecinta Tosan Aji itu yang menonton video saya itu juga timbul perasaan suka. Yang tadinya itu tidak suka akhirnya terus timbul perasaan suka, yang tadinya itu tidak punya jadi ada perasaan ingin memiliki, ingin ikut serta dalam nguri-nguri atau merawat dari Tosan Aji sobat. Nah itu adalah salah satu dari kesenangan saya, kebanggaan saya bahwasanya gini, berarti untuk di tontonan atau video saya ini berhasil ikut serta dalam menggait menggait dari penonton saya untuk juga ikut serta gitu loh sahabat, ikut serta dalam nguri-nguri budaya Tosan Aji Nusantara itu seperti itu. Oke, daripada kita berlama-lama, kita langsung saja untuk mereview satu persatu seperti apa sih wujud dari pusakanya. Mungkin sahabat untuk di video ini nanti akan saya jadikan 2 video, karena kalau saya jadikan cuma 1 video saya takutnya nanti kelamaan yang nantinya Anda bosan. Itulah kenapa mungkin ini nanti akan saya jadikan menjadi 2 buah video sobat. Oke, langsung saja kita akan melihat seperti apa wujud dari satu persatu dari pusaka yang sudah selesai diwarangi dan juga sudah selesai di servis warangkanya. Baik sobat BMC, kita langsung saja untuk mereview satu persatu wujud dari pusakanya ini seperti apa kira-kira. Dan ini pun juga sebagai para pecinta Tosan Aji itu pasti menginginkan dari pusaka-pusakanya bersih seperti ini, bersih, kinclong, glowing seperti ini. Karena apa? Karena ini adalah salah satu dari bentuk perawatan kita, wujud peduli kita untuk selalu melestarikan dari Tosan Aji Nusantara. Oke, kita akan mereview dari pusaka berbentuk tombak ini sobat. Nah, tombak ini dia berada di tombak warangka scan seperti ini, dan dia ukir dan sangat bagus banget, halus dan juga sangat luar biasa banget. Kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di ukirannya, nah ini terlihat seperti ini. Ukiran sungguh sangat detail dan juga sangat ngerawit. Ini bisa dibilang bahwasanya dikerjakan dengan sepenuh hati. Nah, ini luar biasa sekali. Dan tombak-tombak seperti ini biasanya sobat ada pecintanya sendiri. Jadi dari para pecinta Tosan Aji itu juga ada yang suka dengan tombak itu kalau dibuatkan warangka model scan seperti ini. Ada juga yang model ini ada landain dan juga tutupnya. Tetapi untuk efisiensi mungkin seperti itu ya. Jadi banyak yang menginginkan dari pusaka-pusaka tombaknya itu dia berbentuk warangkanya adalah warangka scan seperti ini. Ini luar biasa banget. Oke, kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di pusakanya sendiri ini adalah dapurnya Kudup Melati. Nah, untuk di pamornya adalah pamor tambal. Kalau Anda melihat di sini, bahkan di bagian bawah ini seperti kayak tambal puser. Nah, ini adalah pamor tambal sobat. Ini ada 3, jadi ada 3 pamor tambal. Di bagian atas ini pun juga seperti kayak pamor puser. Nah, ini adalah tombak yang luar biasa sekali nih. Dan kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di pamornya seperti kayak 2 pamor, yaitu pamor tambal dan juga pamor banyu mili, seperti kayak pamor singkir seperti ini sobat. Nah, ini adalah pusaka yang luar biasa, layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi sobat. Nah, ini kapan hari tak dapatkan dari temen, kalau nggak salah dari teman Pasuruan kalau untuk yang ini sobat. Seingat saya loh ya. Karena lumayan agak lama ini untuk di pusaka yang ini. Nah, ini adalah wujud dari pusaka yang pertama di episode kita kali ini. Dan juga saya ingin menginformasikan juga bagi sobat, ini
untuk di pusaka-pusakanya memang dimaharkan. Jika di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan ini, bisa nanti langsung menghubungi saya di nomor WA saya, dan nomor WA saya sobat selalu berada di video, karena banyak sekali dari penonton itu terkadang masih bertanya, Mas nomor WA-nya mana? Padahal nomor WA selalu ada di video di bagian sini sobat. Nah, di bagian sini. Oke, kita akan lanjut untuk di pusaka yang kedua. Nah, pusaka yang kedua ini saya tidak tahu ini warangkanya kayu apa kira-kira ya. Yang pasti dia motifnya itu bagus ya, motifnya seperti ini. Setelah diservis jadinya tambah halus, kinclong, glowing kayak gini, menyenangkan lah pokoknya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, untuk di pusakanya sendiri ini adalah dapur kebulacer sobat. Nah, dapur kebulacer atau mahesolacer. Kalau Anda melihat seperti ini untuk dibilahnya ini masih tergolong utuh loh ini. Nah, ini bilahnya masih tergolong utuh dan pamornya pun juga pamor istimewa ini. Ini kalau menurut saya adalah pamor wos wutah. Jadi dapurnya mahesolacer atau kebulacer dan pamornya adalah pamor wos wutah. Di bagian sor-sorannya ini sobat, ini semacam kayak ada pamor putri kinurung. Nah, ini. Begitupun juga di sebaliknya. Dan untuk di pusaka ini masih tergolong utuh dan sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi bagi Anda ini sobat. Nah, ini mantep ini pusakanya. Jadi pusakanya sudah bersih dan untuk diwarangkannya pun juga sudah diservis oleh tukang saya. Mantap, top markotop. Sudah siap dipinang ini untuk di pusakanya. Oke, kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, di pusaka berikutnya ini coba kita akan melihat seperti apa wujudnya. Ini kapan hari itu saya serviskan, dan juga untuk di pendoknya ini sobat, ini saya saya restorasi menjadi kemalu merah. Jadi jadinya tambah bagus kayak gini ya. Mantep banget ini. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusaka yang ini sobat. Nah, pusaka ini termasuk dari pusaka langka kalau menurut saya, dan pusaka ini sudah sangat lama sekali saya miliki. Kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di pamornya ini adalah tambal puser. Jadi ada 3 buah tambal puser seperti kayak kul buntet. Jadi kalau Anda melihat di sini sobat, nah dia alurnya cuma satu tapi dia melingkar seperti kayak obat nyamuk. Nah, ini. Itulah kenapa saya menyebutnya ini termasuk dari pusaka yang berpamor langka, dan pusaka ini masih betah di galeri saya. Sudah bertahun-tahun ini kalau nggak salah ya. Sudah berapa tahun ini sudah lupa saya. Ini untuk di dapurnya sendiri kayaknya masuk dapur jalak dinding kayaknya ini sobat. Pamornya adalah pamor tambal puser atau tambal kul buntet, karena bentuknya seperti kayak muter-muter muser, atau juga seperti kayak kul buntet. Nah, seperti ini. Ini luar biasa banget ini pusakanya. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga sobat. Nah, pusaka yang ketiga dapurnya kalau menurut saya adalah masuk di dapur jalak dinding. Pamornya adalah pamor tambal puser. Mantap dan luar biasa sekali ini. Ini pun juga sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi sobat. Karena kalau melihat seperti ini adalah termasuk dari jenis pamor langka. Kalau kita memiliki dari koleksi tosan aji kita itu unik dan juga langka, biasanya sobat itu ada perasaan bangga, ada perasaan kebanggaan tersendiri di dalam hati, karena kita memiliki sesuatu yang tidak banyak orang miliki. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga. Kita akan lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka yang keempat ini coba kita akan melihat seperti apa wujudnya, karena saya pun juga ini kalau nggak salah dulu saya dapatkan dari teman saya Jogja kalau nggak salah. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini saya masih masih ragu untuk menyebut ini dapur carubuk, karena setelah saya amati sobat dan saya lihat-lihat, pusaka ini ada semacam kayak sogokannya di bagian depan. Nah, ini. Nah, dia kayak carubuk tetapi dia ada sogokannya satu berada di depan. Nah, apakah seperti ini juga masuk carubuk ataukah yang lainnya? Monggo, mungkin di antara Anda ada yang lebih paham tentang masalah dapur pusaka, silakan Anda tulis di kolom komentar sobat, sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Bahwasanya saya memiliki sebuah pusaka ini sudah cukup lama sekali saya miliki,
Jadi luknya ini luk 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, luk 7. Pamornya ini pamor kelengan dan dia ada sogokannya di depan. Nah, sogokan cuma satu ada di depan, sobat. Nah, kalau untuk ricikan yang lainnya ini hampir mirip seperti kayak dapur carubuk, hanya saja di bagian ini loh, sobat. Nah, dia ada sogokannya satu. Kira-kira ini apakah tetap masuk di dapur carubuk ataukah yang lainnya? Silakan Anda berpendapat, silakan tulis di kolom komentar. Saya pun juga ingin belajar dari Anda, sobat. Karena saya yakin di antara para penonton saya pun juga ada yang lebih paham, ada yang lebih ahli dari saya. Nah, ini adalah pusaka luar biasa yang dulu saya dapatkan dari teman saya Jogja. Pusaka ini pun juga tidak kalah lamanya sebenarnya. Kalau nggak salah, dulu saya dapatkan satu orang itu dengan pusaka ini. Nah, ini satu orang ini, sobat. Saya dapatkan pusaka ini. Pusakanya istimewa dan termasuk dari jenis pusaka langka ini, termasuk ini, sobat. Keren. Nah, ini pun juga untuk dibilahnya. Kalau Anda melihat ini, bilahnya ini dia keabu-abuan. Nah, jadi bilahnya ini dia keabu-abuan. Jadi memang seperti ini untuk diwujud bilahnya, sobat. Ini masih tergolong utuh juga untuk dibilah pusakanya. Oke, ini adalah pusaka yang keempat. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang kelima. Nah, pusaka yang kelima ini coba kita akan melihat seperti apa wujudnya. Nah, ini memakai warangka Gayaman Jogja. Kayunya saya kurang paham kira-kira ini masuk di kayu apa. Dia memakai pendok selorok kemalu merah juga. Nah, ini luar biasa. Jadi tiga ini dia memakai gayaman sama-sama Gayaman Jogja dan sama-sama memakai pendok selorok kemalu merah. Tiga ini, sobat. Pusaka yang ini pun juga lama ada di saya. Ini dulu tak dapatkan, saya sudah lupa dari siapa ini dulu. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusaka yang kelima, sobat. Ini adalah dapurnya, dapur dolok. Nah, dapurnya dapur dolok. Untuk di pamornya kalau Anda melihat seperti ini, di pamornya ngebior banget. Ini kalau menurut saya masuk di pamor pedaringan kebak. Nah, di bagian sini, sobat, di bagian sor-sorannya ini, kalau Anda melihat ini seperti kayak siluet lafaz Allah. Nah, ini. Nah, ini loh. Seperti siluet lafaz Allah. Nah, ini luar biasa loh ini pusakanya. Dan ini pusaka ini sudah sangat lama sekali saya miliki, saya sudah lupa dulu tak dapatkan dari siapa ini ya. Ini untuk di gonjonya, sobat. Ini memang gonjonya tanpa pamor. Jadi gonjonya ini memang gonjo wulung. Gonjo wulung ini sebagai apa ya? Ini untuk dibilahnya pamornya ngebior, sedangkan untuk di gonjonya ini tidak ada pamornya atau pamor wulung. Ini sebagai bentuk kamuflase agar orang lain itu tidak bisa membaca dari maksud atau niat atau cita-cita dari sang pemilik pusaka. Karena apa? Karena untuk yang dilihat orang itu biasanya kan dari gonjonya ini ya. Gonjonya ini dia cuma hitam gitu saja. Jadi apa ya? Sebagai bentuk kamuflase, sebagai bentuk merahasiakan dari cita-cita sang pemilik pusaka. Seperti itu, sobat. Nah, ini adalah dapurnya, dapur dolok. Dapur dolok pamornya adalah pamor pedaringan kebak dan di bagian sor-sorannya ini membentuk siluet lafaz Allah. Nah, ini seperti ini. Oke, kita akan lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini berarti pusaka yang ke-6. Nah, ini pusaka yang ke-6. Coba kita akan melihat, sepertinya ini kok kayaknya pusaka bagus ini, sobat. Nah, ini saya dapatkan memang original seperti ini. Jadi kalau Anda melihat untuk di warangkanya ini adalah warangka Gayaman Solo ya. Jadi untuk di kayunya saya kurang paham ini kira-kira kayu apa. Yang pasti untuk di motifnya sangat bagus sekali. Dan ini kayaknya menandakan dari tingkat strata sosial pemiliknya zaman dahulu. Kemungkinan adalah orang kaya. Nah, untuk di pendoknya ini adalah estimasi bahannya perak, sobat. Dan ini adalah pusaka lawasan. Dan pusaka ini adalah gawan dari kerisnya. Nah, ini. Jadi kalau kita kalau saya pribadi loh ya, melihat dari pusaka itu dari warangkanya, wah, ngesetnya itu sudah bagus. Itu biasanya kemungkinan besar zaman dulu pun juga diagem oleh orang kaya ataupun juga orang-orang yang punya kedudukan tinggi di kehidupan masyarakatnya.
itu seperti itu, jadi bukan orang sembarangan. Nah, ini adalah pendoknya seperti ini. Jadi ini sudah diservis oleh tukang saya, jadinya tambah wow. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, kalau Anda melihat di sini, sahabat, pusakanya ini adalah pamornya. Nah, pamornya sangat ngebior banget seperti ini. Nah, ini mungkin adalah ciri dari pusaka-pusaka era Madura sepuh, sahabat. Di pamornya, pamor luluan kayak gini hampir menutupi dari bilah pusakanya. Saya jadi teringat dulu pernah saya memaharkan pusaka seperti ini. Jadi dia pamornya ngebior banget. Nah, itu ke salah seorang dokter di Palembang kalau nggak salah, itu termahar ke beliau. Pusakanya bagus banget ya memang. Dan juga berbentuk lurus seperti ini. Kalau Anda melihat di sini, ini untuk di dapurnya adalah dapur brojol, sahabat. Dapur brojol, pamornya adalah pamor pedaringan kebak, dan di bagian ini tengah-tengah dari gonjonya ini, kalau Anda melihat, sahabat, ada semacam kayak pamor bulat seperti ini, berada di pas pertengahan dari gonjo, pertemuan antara pesi dan juga ini gonjonya ini. Ini kalau nggak salah pamornya adalah pamor Rojo Temenang. Rojo Temenang itu kalau nggak salah untuk dituahnya salah satunya loh ya, salah satunya agar di kehidupannya ini dihormati dan dihargai oleh orang-orang di sekelilingnya. Itu seperti itu yang saya ketahui, sahabat. Nah, ini adalah wujud dari pusaka yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pusaka yang ke-6. Pusakanya luar biasa, dan insya Allah pusaka ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Dan juga insya Allah Anda pun juga tidak akan kecewa dalam memahari pusaka ini, sahabat. Karena pusakanya sendiri ini masih tergolong utuh. Pamornya pun juga pamor istimewa. Nah, dan sandangannya pun juga ini sandangan istimewa, sahabat. Nah, sandangannya luar biasa. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Untuk di pusaka ini, pusaka selanjutnya ini nanti akan saya review di video berikutnya ya. Jadi biar tidak terlalu panjang untuk di video kita kali ini, sobat. Oke, sahabat, apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.